Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita dan bersama sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah pada pagi kini. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah dunia kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti dan kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Dardir. Kapatang kita membaca beberapa riwayat tentang kronologis atau proses penjemputan Nabi Muhammad untuk diberangkatkan atau di-Isra Mi'rajkan. Setelah Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat ke Talaga Zamzam, kemudian disebutkan fanazala Jibril fasyaqqa min sakrati nahrihi ila asfali batnihi. Jadilah dibaringkan dibawa Nabi Muhammad ke Talaga Zamzam, dibadahlah Nabi Muhammad ko tadi dimulai dari tampek Gorohoga min sakrati nahrihi, mulai ditampek kalau Jawi di Dabiah dimana tampek Jawi di Dabiah itu ila asfali batni, sampai ke bawah paru dibalah. Kalau kita membayang kalau dibalah itu berarti kan takubah gitu. Takubah paru Nabi itu tadi, sehingga takubah itu nampak isinya. Nah, itulah kira-kira dibadah dado Nabi itu tadi, dibadah dadoe, dibarasihan hati, dicuci lah gitu. Nampak barang-barang yang di dalam itu tadi dibarasihan karena dibawa ke Talaga Zamzam. Ada ayat di situ untuk pembarasihan. Summa qala Jibrilu li Mikail, malaikat Jibril berkata kepada Mikail, disuruhlah dan malaikat Jibril ko menyuruh malaikat Mikail, tolonglah barasihan dari ayat min ma'i Zamzam, dibarasihan, dibasuh dan ada di dalam dado Nabi itu tadi dibasuh dengan ayat Talaga Zamzam. Berarti bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau kita mencoba untuk menerjemahkan Nabi Muhammad nu dibadah, dibarasihan dado Nabi, tentu bagi awak haruslah kita membarasihan diri awak, membarasihan hati awak, supaya batu mangko dibadah benar mulai dari tampek lokasi orang bisa menabiah tali goroho sampai ke bawah dibadah, dibarasihan supaya athara qalbuhu. Untuk Nabi Muhammad tujuannya adalah supaya barasi hati Nabi. Dia awak tentu yalah supaya barasi hati awak, wa asyraha sadruhu, supaya lapang dado hati barasiah dado lapang.
Sebab penyakit yang menjadi masalah dari kebanyakan kita manusia kau tadi itu adalah masalah hati yang tidak berasiah, dado yang tidak lapang. Macam-macam lah penyakit hati kau. Hati yang dan sakit, hati yang dan sampi, hati yang dan kasih buang kan kata cerita. Nabi Muhammad di barasian hati tadi. Dado na murah tasingguang no, dado na murah sakit hati do. Takatulo dado di lapangan dado. Di lapangan dado berarti ndak ada na jadi masalah mana. Ko ala kecil orang, ala kata orang direspon dengan pandangan dari Nabi. Kenapa? Dari Nabi kalau sesuatu masalah kemudian ada penyelesaiannya, maka itu tidak dianggap masalah. Ya tidak? Kalau sesuatu masalah kemungkinan ada penyelesaiannya, layado jalan keluar, layado solusi, berarti kan ada masalah terus. Apa masalah? Oh kini masalah angin waktu contoh masalah. Ada kipi angin, berarti kan ada masalah terus. Lalu kemudian ada masalah, nenda ada penyelesaian masalah itu. Kalau ada masalah nenda ada ke penyelesaiannya, jadi pikiran. Abi wa pemikiran tu je, karena jalan keluar ada le. Nak wa pikiran tu lah. Dek Nabi karena memang dado di barasihan, hati-hatinya di barasihan, di sucian, dado lapang dek karena di basloh. Di parasian jod ayat talago zam-zam istilahnya nak boleh nak buruk-buruk, nak boleh nak murah sakit hati itu nak boleh lah parasiah kasadoi. Apa ada awak cara membawanya, apa ada awak cara mengamalkan pulo, hati awak kau bisa kuat, hati awak bisa takwa, hati awak bisa berasiah. Karena soal iman pun kan telah takluk di hati. Al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Orang tu beriman atau tidak adalah takluk dari hati dulu, dibenarkan di hatinya. Hatinya membenarkan, benar Islam kau. Kemudian diucap kalau dengan lidah. Kalau paman Nabi bah Abu Talib itu kan kejeno ajaran agama yang kau benar kau Nabi Muhammad. Dalam hati lain sampai itu ia yakinkan dengan itu sudah sampai. Tapi dia tidak ada mengikrarkan dengan lidahnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidaknya jadi ada. Jadi hatinya lain tapi lisannya tidak ada mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak jadi ada. Hati kau ada di barasihan di lapangan. Pastakhraja qalbahu di kaluan ado dan di kaluan di dalam hati Nabi Muhammad kau di dalam isi paru Nabi kau ado dari kaluan hati itu. Ama kasih ado daging dari kaluan di situ. Ado daging dari kaluan dibuang teman-teman. Faghasalahu salasa maratin dibasuh sagaluna nado di dalam tu tadi 3 kali. Jadilah saja duit dan membasuh 3 kali kolah do. Ya, berarti dipadah dikubak saja itu dibuka baga tiba yang itu. Lalu awak dipadah dah 2 tadi. Dikubak nampak isi di dalam. Dibasuh-basuh. Di bersihan 3 kali itu dulu dari kaluan daging tu dari kaluan atau dari kaluan itu nak kita pikir kita celian. Kalau di siko disebutkan dicabut wa naza'a makana bihim min adza, dibuangan barang yang ada di dalam hati itu dari penyakit. Ado namanya di penyakit di dalam hati awak tu diceliak dari syarah di dalamnya kau itu disebut adalah fil qalbi min adza, itu penyakit yang ada di dalam hati itu adalah al-alaqatu sauda. Alaqatu sauda namanya. Jadi
Jadi adonan dibarasihan di basuh supaya suci, supaya barasiah. Adonan dibuang ke sejenis daging. Atau mafihi min azab, sesuatu yang menjadi penyakit. Ada muai alaqatus sauda. Apa itu dan alaqatus sauda? Hazzu syaitani, itu adalah tampek markas setan, tampek bagayong-gayong setan, tampek baru buatnya setan. Jadi di dalam suatu riwayat, anna Jibril akhraja min qalbihi alaqata sauda wa qala hadhihi syaitani minka. Jadi sesungguhnya malaikat Jibril mengeluarkan alaqatus sauda di dalam diri Nabi Muhammad. Jibril berkata, ini adalah tempat bagayong-gayong, tampe keuntungan, tampe perkumpulan, tampe kompromi de syaitan yang ada di dalam diri awak. Itu nama gaduh-gaduh waktu mengaku awak semayang awak pandai awak ini mengaku apa sakit itu keluar lah peti awaknya tu peti keluar tu PK tu PM nak ketukian itu tu sampai di situ tu nama gaduh-gaduh. Jadi menjalang Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj menghadapi Allah, bertemu dengan Allah di barasian sadulu, dibawa ke tampe yang ada air, yaitu tampe Zamzam. Air Zamzam itu adalah air yang bersejarah, proses keluarnya air itu tadi. Dan salam mongko kita tahu kan dianggap tampe meronta-ronta kaki anak Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Di dalam kitab disebut memang di tempat itu ditapuk dek sayur malaikat Jibril, tapusi ayat sekali. Setelah induknya Siti Sarah kan, Siti Hajar, Siti Sarah tu dan tentu Siti Hajar lah berlari-lari 7 kali bolak-balik antar Bukit Safa dan Marwah. Ternyata rezeki kau setelah mau sahur ada di tempat lain. Jadi kadang-kadang mengalir ni tak ada buntung tuang lu nanti boleh lu ada putar buka rezeki. Bikau dulu tempat lain kadang-kadang mau sahur. Jadi di badah Nabi Muhammad di barasihan tujuh ayat Zamzam itu tadi supaya berasi hati Nabi, lapang dadu Nabi di kaluan di barasihan basuh 3 kali dulu dan dibuang dan menjadi penyakit itu 3 kali. Waqtalafa ilahi Mikailu bisalathi tasatim min ma'i zamzama. Jadi nanamoe ada mereka nan lah sudah dibasuh dan malaikat Mikail ko ada beberapa kali dibasuh di dian batu disiram, kemudian dititian dari air Zamzam itu tadi, kemudian ada yang ditempel dengan emas yang penuhi dengan hikmah dan iman. Jadi setelah nanamonyo dibadah dado Nabi itu tadi, kanalah dibadah tu, sudah dibadah, kemudian dibarasihan, kemudian di basuh, adonan di kaluan, adonan di tempelan dari air Zamzam yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Jadi disebutkan hikmah dan iman. Kita lihat di dalamnya ada iman, ada hikmah. Sehingga kalau ada hikmah tadi tentu arti dari hikmah itu bijaksana. Dari Nabi Muhammad tadi adalah menjadi pemimpin yang bijaksana, kemudian kuat dengan imannya. Kalau soal kebijakan-kebijakan Nabi, kasadonya itu adalah menunjukkan kebijakan yang penuh dengan hikmah. Dan hikmah itu tadi, dan bijaksana itu tadi. Kalau kita lihat di dalam surah Luqman,
kan ada cerita tentang Nabi Luqman yang Allah berikan kebijaksanaan. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Jadi Nabi Luqman ko termasuk orang yang Allah berikan hikmah. Tampe kabatanyo de urang. Kapai tampe babarito, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Jadi nabi-nabi ikut Nabi Muhammad kau tadi, hatinya kau tadi diisian dengan iman dan hikmah. Kemudian diselesaikan sagalonya itu tadi di dalam dadu Nabi Muhammad itu diisi pula, dipenuhi dengan ampe atau nampe hilman, ilman, yakinan dan islaman. Jadi ada hilman. Hilman ko adalah santun. Di salah saya sadeu parasihan itu tadi, kemudian diisi, dipenuhi dengan santun. Jadi Nabi Muhammad ko adalah orang yang santun. Santun ko tadi adalah lawan daripada marah. Oh, Nabi ko dapat pembanggi dah. Tidak pemberang Nabi ko. Nabi Muhammad ko adalah yang santun, lembut. Aja orang jejok ke Nabi dibalik dengan kelembutan. Kalau ada cerita mah Nabi Muhammad pernah didahaan ke orang, tapi Nabi Muhammad nak do membalik jumarabur, nak do berang Nabi Muhammad kalau dibalik dengan senyuman. Justru orang menjejokkan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad meresponnya dengan penuh kesantunan. Orang menjejokkan Nabi itu kemudian menjadi sayang ke Nabi. Yo nak pemerang Nabi Korea awak namanya banyak pemerang barudak. Jadi yo baalai awak masih banyak je berang, masih banyak je sifat roh tamyiz kepada awak baru tu. Nah, jadi dengan adanya kesantunan itu adalah tampe sempurnanya ilmu dan kemudian keselamatan menerima atas semua ketetapan qada dan qadar. Itu sebenarnya itu dan santun itu tadi. Nah, jadi Nabi Muhammad itu di dalam dirinya ada kesantunan. Yang kedua pula ilmu diisi di dalam dadu Nabi itu tadi, yaitu santun. Yang kedua ilmu. Jadi awal umat Nabi Muhammad ya tentu harus berilmu lawan. Adalah ilmu sehingga dengan ilmu awak menjadi tahu, dengan awak tahu kemudian awak mau, dengan mau kemudian awak mampu. Ajalai dan ketiga pula yakin. Dia giat pula jalai yakin. Ilmu itu adalah memulai atas sesuatu. Dengan ilmu itu tadi kemudian datanglah yakin, dan yakin kebanalah dan kesempurnaan ilmu juga. Kalau lawa yakin alai Islam ia pada menyerah wa Allah Ta'ala dengan patuh, dengan khudu', dengan tawadhu', ia pada lah kokoh dengan adanya santun. Dari santun kau tadi kemudian adoju ilmu disertakan dengan ilmu membuat awak semakin yakin, lalu kemudian sempurnalah Islam awak. Jadi ada ampe hal dan dipenuhi, diisi di dalam dadu Nabi itu tadi. Kemudian baalai, kemudian ditutup lagi. Kalau diisi sudah dibuka pertama, kemudian dibasuh supaya batu, supaya bersih hati, supaya lapang dadu. Sudah dibasuh tua 3 kali, adono dan dikaluan. Ado dan dikaluan, kemudian ado dan dibuang, yaitu alaqatu sauda. Kemudian ditempelan di anuan hikmah dan iman, kemudian diisi dengan santun, ilmu,
yakin dan Islam baru dikunci lagi, baru ditutui setelah nanti buka itu tadi ditutui balik. Jadi kalau definisi badah dawa kayo badah jo pisau, badah jo alat. Wallahu alam lah, kalau kita tidak ada nama mencari, tetapi beberapa riwayat disebutkan itu bedahnya itu adalah dengan bedah kalimat tauhid, ditunjuk ada tangannya isyarat dengan tangan balah sekali, itu ditutui beliau, ditutui, lalu kemudian diagih stempel dengan khatamun nubuwah. Jadi Nabi Muhammad ko adalah Nabi penutup segala Nabi. Makanya Nabi Muhammad itu disebutkan akhir segala Nabi dan imam segala Rasul. Jadi khatamun nubuwah itu adalah penutup segala Nabi itu. Dan oleh Nabi sesudah Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengaku-ngaku menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad, itu namanya Nabi palsu itu. Kan macam-macamnya. Setelah Nabi Muhammad meninggal, ada juga namanya Musailamah Al-Kadzdzab, dia mengecil Nabi. Ada lo nama mengecil Nabi, ada dan terdapat Mirza Ghulam Ahmad. Ada lo tempat tangko tadi mah tulah negari di Sumbawa, tadi Solo, tadi mah. Ada lo nama mengecil jadi Nabi lah, Nabi jadi-jadian. Jadi Nabi Muhammad itu adalah khatamun nubuwah, lah akhir segala Nabi. Lah nak dole Nabi setelah itu. Kalau Rasul kan jalan 25 Rasul. Nabi Muhammad itu jadi imam dari segala Rasul itu dalam proses Isra Mi'raj itu tadi. Nah, iko proses menjalang Nabi Muhammad akan mahado Allah Ta'ala, akan Isra, Nabi Muhammad di bedah, Nabi Muhammad di barasihan dan Nabi, kemudian dibuang nama nenek lo, kemudian ditutup balik, dia stempel khatamun nubuwah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tidak ada oleh Tuhan selain Allah, hanya seorangnya Allah. Nah, kemudian alai summa ata bil buraqi. Kemudian malaikat mendatang burak lagi. Burak. Itu di dalam kitab Dardir disebutkan namanya burak. Dulu pesawat namanya burak. Kini tidak dulu nampak pesawat burak tadi. Di bawah burak. Dan burak itu tadi adalah wahuwa dabbatun abyadu tawilun fawqal himar wadunal bighal. Yaitunya hewan yang putih lagi panjang, inyoko lebih gadang dari keledai, lebih gadang dari keledai, biasa semua ya. Inyo lebih gadang dari keledai, lebih ketek dari kudu. Kau dalam kitab, kau mau bacanya, wallahu alam. Di sabian 6 bulan kau tadi adalah dabbah. Dabbah kau hewan, tidak manusia. Kamu pernah waktu ketek dampak di rumah orang tu ada bentuk gambar burak, kecilnya burak, kapal orang, badan kudu, antai yo kelak. Tapi di sini kan ada sapiannya dabbah kok hewan, apakah hewan itu bakal kepala orang itu wallahu a'lam. Nah jalan disebut hewan apa yang ada hewan, masalah dong manusia bantu hewan lain. Nah jadi dabbah yang putih lagi panjang. Kalau di guru-guru kan di dalam ceramah itu disampaikan ada bungu ceramah. Kemudian setelah dibarasihan dado Nabi, kemudian
Bayilah malaikat kaseruku, dicarilah burak kau sadang berkumpul banyak-banyak. Kalau di sekolah kan ada sampai benar kan? Dan kemudian burak kau tadi banyak bergericak-gericak, melantiak-lantiak kecil ceramah. Kira dalam sekian banyak burak tu tadi, ada burak dan seekor burak tu nama nangis je kecil kau dalam ceramah tu dagingnya lah menyusui ke dalam tulangnya, menyasak keluar salemoi meili menjadi kau sabalik kan cerita. Tutok haji malaikat Jibril dari sekian banyak burak di surga itu tadi ya. Iko kan sebelum manoga. Kalau kini kan dia kata summa ata bil burak, kemudian didatang burak. Sebelum cerita datang burak kau kan ada dulu dicerituan. Dicari ke surga. Kemudian diperisau-perisau lah burak kau nama nak cocok ke pembawang. Kikiro bayangan awak baik ke kandang kudu lah mereka. Dicari saja. Kira dulu burak nama nangis. Nanti sudutnya burak kau. Tentu diturut dia malaikat. Tanya malaikat. Wah aku taibo je burak kau tak sudut je. Kuih bana badan kau. Kecil burak kau menjawab. Kau nak cerita bang dalam ceramah. Ya wallahu alam lah. Kau iya kau tak tu guys. Terus kemudian ada budak kerja nakah 20 kilo Jibril, nasi dimakan rasa duri. Nasi dimakan rasa sakam saduri. Nasi dimakan rasa sakam. Iya diminum rasa duri. Dia namoe awak merindu namoe malaikat Jibril. Dia rindu dia karena ambo dijanjikan ambo akan membawa seorang Rasul Allah. Cuba lihatkan dia membawa ada tatuli la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu dan dolek. Di situ ada kirim disebutkan kata ulama raja dan nabi dikatakan ada betok menyangkut lembar dituliskan di antara dua mata itu. Pertama la ilaha illallah dan kedua Muhammadur Rasulullah. Ditulisnya di situ ada tak tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin kau cerita kan. Jadi cubalah dicari benar dia malaikat kau. Di situ tak tulis kau ada la ilaha illallah, kau la ilaha illallah kau. Di situ Muhammadur Rasulullah. Kau la ilaha illallah kau la tahu apa. Dan Muhammadur Rasulullah kau tidak tahu apa. Ambo pernah dijanjikan dulu yang pola maraca membawa nabi-nabi sebelum beliau kok. Dijanjian Ambo akan membawa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Isra di makawe kini kau malaikat Jibril iko nan rindu Ambo, iko nan setiap saat Ambo pikiran. Baik itu ya kecil malaikat. Pucuk dicinta, ulam pun tiba, semua dikali. Ayah pun datang. Jadi burak bapalano ke bapalano. Bapalano tak ada aku kalau kubur tu betul. Ada pelano. Jadi itulah gambaran burak nan terpilih itu adalah bukanlah burak nan nama yeyeh diri nama gaya-gaya ya tapi nan dipilih nan sadang kuih bakarak-karak kecil rambu kusui matu bakara-kara awak kurui dia muka kakurui dia karena selalu memikian Nabi dia kecil ada guru-guru sedangkan burak je lah memikian Nabi letakana aja dia Nabi burak kok binatang awak bawa kikiro je kan tak kata kunci kok awak bawa orang atau poi urang burak hewan sedangkan burak dan hewan saja lai takana de Nabi sampai ndak mau makan gaya nama lalu matue dek karena dek karena rindu jo Nabi takana jo Nabi tawi awak kono lah kono awak manusia
Manusia kalau nantakana lo lah de nabi, indak lo lah nyo membaca salawat ke nabi berarti lebih parah lo lah daripada hewan itu tadi. Jadi memang disebutkan di siko ada dituliskan kalimat di ateh du antara dua matonyo burak ko tadi antara dua matonyo ya. Jadi ateh dua mato itu kan dia ya. Siko kan dia. Jadi burak ko tadi agak panjang ya. Dia nanya kene dari kudo, gadang dari keledai. Kacang. Jadi dan kudo ko tadi ko adalah dan burak ko tadi segala sesuatu yang terjadi itu kok pokoknya berbeda aja dari yang lain. Berbeda mangke nabi nya dari ato supaya berbeda mencari apa doane dan burak ko tadi yo istimewa lo mencari lo daripada adat daripada kebiasaan. Kalau dan hewan dan burak ko tadi dan burak ko berbeda jo hewan-hewan yang ada di dunia. Berbeda jo hewan-hewan yang ada di dunia karena jo adalah hewan yang diambil dari surga, datangnya dari surga. Kemudian yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi muttaribal udhunaini. Nana muai burak ko tadi kolah sampai wak lanjutin cerita yang tadi itu. Jadi disebut ala burak ko tadi ba'a mangkonyo buruaknya bentuk dek karena ba'a takana Nabi Muhammad. Lalu kecap malaikat Jibril ayuiku bana mukasui kami kumah yo kam menjapun engkau wahai burak. Ada kata menjapun yo kam membawa Isra, membawa perjalanan Nabi Muhammad. Mendapat takatu tu takhaji lah burak ko tadi sekian lama merindukan memimpikan untuk membawa Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra. Kini dari makaswi itu yo dikabuan Allah Ta'ala. Itu bana disampaikan de malaikat ke budak ko tadi. Tu takhaji budak ko tadi rasul-rasul bagara bermimpi mau ke Jibril kecil gaya orang ini kan. Mimpi ko yo bana kalau di mimpi badan aja. Kalau le sakit terasa berarti dia mimpi tu dah. Oh, di kecil ada malaikat takatu langsung takhaji budak ko tadi. Baru budak ko tadi. Baru timbul badannya balik. Cegak budak ko tadi. Watama gapuk budak ko tadi. Nak gapuk. Barasia bulu-bulu lah barasia. Selemona melili atau hilang. Baru mendengar kabar Salomo jepujaan hati. Salomo orang yang nyorinukan, yang selalu menjadi pikiran, yang selalu dibayangkan untuk Salomo. Ya cegak sekali ya. Jadi ternyata orang kau bisa sakit lo dari rindu kira ya. Malah rindu. Kalau ada orang sakit ditanya dulu. Panganai kadang-kadang memikir pulai panganai tentu bisa sakit. Ada sakit secara fisik, ada sakit secara psikis. Ternyata dalam burak ko kuruhi dek karena rindu. Ambo dulu kuruhi tak dek karena ala gaya. Dulu kuruhi, kini batang timbul badan ko ada banyak makan banyak lalu lembab. Nah jadi kasudahannya burak ko tadi gembira burak ko tadi dek karena mendengar kabar dan burak ko tadi akan memberangkatkan Nabi Muhammad. Tentunya antara percaya juga percaya. Yo bana kok kai ulang tadi takah bana orang katiko nanya bekas itu rasul-rasul kayu tentu antara yo tidak mimpi dah. Langsung yo minta diyakinkan. Pakai suwer ya teman. Kecil orang kini kamu sampai suwer disambar geledek kecil mah.
Jadi itulah gambaran tentang kendaraan Nabi Muhammad untuk perjalanan Isra. Banyak orang mencoba menafsirkan, banyak yang mencoba mengambil hikmah. Yo ada mencoba menafsirkan dan ada mencoba mengambil hikmah. Mengambil hikmah itu bahas supaya dari setiap sisi-sisi perjalanan Nabi, kemudian pihak-pihak yang terlibat di dalam perjalanan itu, termasuk yang namanya buruk. Buruk kok adalah kendaraan. Kendaraan itu adalah mengantarkan. Jangan sampai beko kendaraan atau media kok dijadikan tujuan. Padahal burak kok tadinya hanyalah sebagai perantara, sebagai mediator, bukan sebagai tujuan. Ya banyaklah orang wajar, ada yang dianggapnya sesuatu kok itu tujuan, padahal itu hanya perantara. Jadi ada kendaraan untuk memberangkatkan Nabi. Itu lalu kajiwa sampai ke burak lalu. Jadi lah sudah ada berasihan, sadang kok proses finishingnya kok, finishing Nabi Muhammad, proses pembersihan pembedaan itu tadi. Kemudian dan barangke membawa tetap lagi Jibril ya. Nah, jadi dipersiapkan kendaraan Nabi untuk Isra. Di dalam kitabku disebutkan kendaraan itu bernama buruk. Ciri-ciri buruk itu adalah hewan yang secara fisiknya badannya lebih gadang dari keledai. Lebih tidak salah lah kan? Keledai lebih ketek dari, lebih gadang dari keledai, lebih ketek dari kuda. Sampai budak tu lah kajiwa dulu, hari lah zaman 6 seperempat lo. Kita mencoba mengambil hikmah dari semua peristiwa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.